Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Amalia Damianti dari kelas Ilmu Komunikasi 2C. Dari video bagian part terakhir atau part ketiga ini, saya ingin menjelaskan tentang teori komunikasi dalam konteks budaya. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti senantiasa saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Untuk itulah, peran untuk saling berkomunikasi dilakukan. Dalam hidup bermasyarakat, orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan satu sama lain, niscaya pasti orang tersebut menjadi orang yang asing atau mempunyai dunia sendiri, seperti sikap individualisme atau sikap individualistik. Sama ya. Dan menurut Everett Kleinjan dari East West Hawaii, komunikasi sudah merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia. Jadi komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, manfaat mempelajari teori komunikasi dalam konteks budaya itu apa aja sih? Nah, ini kita dapat mengetahui dan memahami pengertian teori komunikasi dalam konteks budaya. Dan yang kedua, kita dapat mengetahui dan memahami beberapa contoh konsep-konsep dari teori tersebut atau teori-teori dalam konsep-konsep penting teori komunikasi dalam konteks budaya ini. Lalu di sini juga ada speech codes theory yang dicetuskan oleh Gary Phillips. Teori ini memandang budaya sebagai suatu konstruksi sosial dan pola simbol, makna-makna dan aturan-aturan yang dipancarkan secara berlanjut. Perbedaan setiap kode ini bukan hanya terjadi pada kelompok-kelompok kecil saja. Speech code ini membahas tentang kata-kata khas dari sebuah kebudayaan dan juga menekankan pada aspek perbedaan antara suatu budaya dengan kebudayaan lainnya atau keciri khasan budaya lainnya. Tujuan dari teori ini atau tujuan dari teori kode berbicara ini untuk memahami perbedaan budaya dan bagaimana proses menyesuaikan diri pada suatu kebudayaan. Lalu contohnya seperti ini. Saya kuliah di UNIS. Saya banyak berkenalan dengan teman-teman baru saya. Nah, teman-teman baru saya itu berasal dari daerah-daerah yang berbeda dan suku-suku juga yang berbeda. Nah, saya mendapat banyak keciri khasan tentang teman-teman saya atau watak-watak teman-teman saya atau ya ciri-ciri seperti itulah. Nah ya. Dan saya dan teman-teman saya menggunakan speech code yang berbeda-beda. Nah, lalu ada seorang teman saya yang memanggil saya dengan istilah cuk atau jancuk lah ya. Kata jancuk itu awalnya terkenal dari bahasa Jawa. Namun, seiring berjalannya waktu, bahasa tersebut sering digunakan untuk sebagai speech code bagi anak-anak milenial seperti sekarang ini. Nah, walaupun saya tahu itu kata yang tidak pantas dan sedikit kasar untuk diucapkan, namun setelah saya tahu kalau kata itu tuh sebenarnya panggilan untuk akrab dia ke saya gitu agar lebih dekat lagi seperti itu. Lalu juga ada negotiation theory atau teori negotiation face negotiation theory atau teori negotiation muka. Ini adalah teori pertama yang diusulkan oleh Brown dan Levinson 1978 untuk memahami bagaimana orang-orang dari budaya yang berbeda mengelola hubungan dan perbedaan pendapat. Teori negosiasi wajah ini atau muka menjelaskan mengenai bagaimana orang dari kebudayaan yang berbeda-beda mengelola muka untuk konflik. Teori ini adalah teori penggabungan peneliti lintas budaya konflik kesantunan dan face work. Teori ini termasuk dalam kontak komunikasi antar budaya. Dan teori ini dikembangkan oleh Stella Ting Toomey pada tahun 1988. Ting Toomey menjelaskan bahwa budaya memberikan bingkai interpretasi yang lebih besar di mana muka dan gaya konflik dapat diekspresikan dan dipertahankan secara bermakna. Lalu juga terdapat asumsi-asumsi identitas diri. Pertama, identitas diri penting di dalam interaksi interpersonal. Dan individu-individu menegosiasikan identitas mereka secara berbeda-beda dalam budaya yang berbeda-beda juga. Lalu, manajemen konflik dimediasi oleh muka dan budaya. Dan tindakan-tindakan tertentu
mengancam citra diri seseorang yang ditampilkan ke muka atau wajah. Nah, Ting Tu Mei berpendapat bahwa muka dapat diinterpretasikan dalam dua cara. Kepedulian akan muka atau face concern berkaitan dengan baik muka seseorang maupun muka orang lain. Terdapat kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Contohnya, yang bisa dipakai adalah bagaimana ketika kita bertemu dengan orang lain dengan berbeda budaya, selalu berusaha untuk menjaga image agar tidak menyinggung perasaan hati orang lain tersebut. Dan yang kedua, kebutuhan akan muka atau face need menunjuk pada kotomi keterlibatan otonomi. Contohnya, ada sebagian budaya yang tidak suka bergantung kepada budaya yang lain, sehingga penampilan atau muka yang tampak bersifat cuek atau tidak peduli dengan orang lain. Kayak semisal berasa kita tidak membutuhkan bantuan orang lain. Nah, seperti halnya budaya lain ini tidak perlu dibantu oleh budaya yang lainnya, makanya terkesan cuek dan tidak peduli. Lalu terdapat communication accommodation theory. Teori akomodasi komunikasi merupakan salah satu teori tentang perilaku komunikasi yang sangat berpengaruh. Teori ini dirumuskan oleh Howard Gilles dan para koleganya. Dan kenapa kita menyesuaikan perilaku komunikasi kita terhadap tindakan orang lain? Richard dan Turner mendefinisikan bahwa akomodasi atau accommodation sebagai kemampuan untuk menyesuaikan atau memodifikasi atau mengatur perilaku seseorang dalam responnya terhadap orang lain. Nah, terdapat asumsi-asumsi teori akomodasi komunikasi. Pertama, banyak prinsip teori akomodasi komunikasi berpijak pada keyakinan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan di antara komunikator dalam sebuah percakapan. Asumsi ini terletak baik pada persepsi maupun evaluasi. Lalu berkaitan dengan dampak yang memiliki bahasa terhadap orang lain. Secara khusus, bahasa memiliki kemampuan untuk mengomunikasikan status keanggotaan kelompok di antara komunikator dalam sebuah percakapan. Lalu berfokus pada norma dan isu-isu mengenai kepantasan sosial. Tentu saja terdapat saat ketika mengakomodasikan tindakan tidaklah pantas. Dan ini juga terdapat contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti salah satu contohnya adalah ketika seseorang dengan latar budaya atau latar belakang budaya yang berbeda sedang dilakukan wawancara. Seseorang yang sedang diwawancari tersebut pasti merasa sangat menghormati dari institut yang mewawancarainya, seperti itu contohnya. Jadi sekian dari video part 3 atau video bagian terakhir ini, dan lagi-lagi saya juga mohon maaf jika video ini banyak kekurangan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.